Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 9 sampai 13 Desember 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja, dan juga teman-teman jangan lupa menonton video-video terbaru dari Antek Saham supaya nanti teman-teman mendapatkan analisa-analisa terbaru dari saham-saham berikut. Dan juga jangan lupa join ke Telegram karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Yang berminat join ke premium boleh juga ya join ke premium karena untuk sekarang lagi ada promo atau diskon sebesar 5% yang berakhir di tanggal 13 Desember. Jadi teman-teman boleh manfaatkan sebelum tanggal tersebut supaya nanti mendapatkan potongan join ke premium. Untuk benefitnya ada di sini ya. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955 atau menghubungi saya melalui Telegram. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Jadi jika ingin bergabung menjadi member di YouTube, boleh juga. Teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik, kemudian mendapatkan saham menarik juga setiap harinya, dan setiap minggunya kemudian mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham. Jika ingin bergabung, boleh langsung klik tombol gabung dan selesaikan pembayarannya di sana di YouTube Antek Saham. Jika ingin tetap gabung ke premium, tapi dengan gratis atau tanpa biaya, maka teman-teman boleh ikut program buka akun KB Valburo Sekuritas melalui Antek Saham. Dengan teman-teman mengikuti syaratnya, yaitu buka akun KB Valburo Sekuritas melalui Antek Saham, kemudian deposit 5 juta, dan aktif bertransaksi, maka teman-teman akan di-invite nanti ke grup premium secara gratis dan kalian akan mendapatkan benefit yang sama dengan premium yang berbayar di sana. Jadi, teman-teman hanya perlu mengikuti syarat yang di sini dan nantinya akan mendapatkan benefit seperti yang berbayar. Jadi, jika berminat boleh langsung hubungi admin WA untuk selengkapnya dan boleh nanti tanya-tanya di sana. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini, IHSG mampu reboundnya di area demand kita. Demand 7056 sampai 7150. Boleh kita lihat dia masih turun sampai hari Senin, tapi di hari Rabu berhasil gap up dan ditutup hijau di hari di hari Selasa ya, sebesar 2%. Jadi ini menjadi titik balik IHSG pada saat di area demand-nya, sehingga IHSG masih bisa hijau sampai di hari Jumat kemarin. Nah, dengan ini IHSG sebenarnya masih berpotensi rebound ya ke resisten selanjutnya. Di sini dua resisten sudah berhasil di breakout. Resisten yang pertama di sini sudah berhasil di breakout, kemudian yang di sini sudah berhasil di breakout juga. Jadi untuk IHSG berpotensi lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya di 7459. Jika break resisten ini, maka dia akan lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya di angka 7591. Jadi target selanjutnya untuk IHSG yaitu di sini ya, 7591. Nah, tapi perlu juga dicatat ya, untuk pergerakan naik IHSG ini masih dalam pergerakan rebound ya, atau pergerakan koreksi, yang dimana dia sebelumnya di sini sudah patah tren menjadi trend downtrend. Jadi di sini hanya untuk rebound sementara, lalu berpotensi koreksi kembali. Jadi perlu diperhatikan karena untuk sekarang sudah mendekati area resisten, maka tidak menutup kemungkinan IHSG akan mulai koreksi nantinya. Jadi IHSG masih berpotensi koreksi, jadi jangan terlena dengan pergerakan naik IHSG di sini. Tapi secara jangka pendek, mungkin 1-2 hari masih potensi naik, tetapi di minggu depan atau 2 minggu lagi mulai akan terkoreksi. Dan juga di sini jika kita lihat secara asingnya, nah boleh kita lihat 2 hari terakhir juga ada outflow ya. Ada outflow, jadi hanya 2 hari saja yang inflow pada IHSG, yaitu di tanggal 3 sampai tanggal 4 saja yang ada inflow. Sisanya masih terjadi outflow pada IHSG. Jadi dengan ini IHSG sebenarnya masih cenderung untuk turun. Jadi perlu dipantau nantinya supaya nanti teman-teman tidak beli suatu saham dan nyangkut nanti di atas. Oke. Jadi boleh pantau resisten yang di sini 7459 dan juga 7591. Jika sudah mencapai kedua resisten ini, maka sebaiknya jangan beli dulu saham-saham yang lain. Lebih baik wait and see karena dengan ini IHSG akan terkoreksi nantinya. Oke, jadi view saya pada IHSG akan naik dulu, lalu koreksi nanti ke area support di angka
Sini saja ya. 37316. Oke. Jadi pergerakannya akan seperti itu pada IHSG. Nah, sekarang kita masuk ke update dulu ya, mengupdate 3 saham di minggu yang lalu. Sebelum kita lanjut ke 3 saham yang menarik ya di minggu depan, sekarang kita update dulu 3 saham yang di minggu yang lalu. Untuk saham yang di minggu yang lalu, yang pertama ada LPPF. Sini kita update dulu ya, supaya teman-teman yang sudah entry di minggu yang lalu tidak kebingungan ya tentang trading plan ini. Dari sini boleh kita lihat LPPF masih di area pembeliannya dan juga sudah running profit sebesar 1% ya, jadi masih sedikit. Jadi yang hold atau yang sudah punya barang pada LPPF boleh di hold dulu sesuai dengan trading plan kita. Stop loss 1315 dan targetnya boleh nanti dilihat di sini. Jadi masih bagus untuk LPPF untuk di hold, tetapi jika ingin entry boleh menunggu nanti masuk ke area pembeliannya atau boleh menggunakan nantinya saham yang baru saja. Lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu ada ESA. Oke, untuk ESA juga masih bagus ya, masih di area pembelian, jadi masih bagus. Masih bertahan di atas area demand, jadi pergerakan ESA masih akan cenderung untuk bergerak naik. Nah, di sini area demand ini cukup krusial ya, karena memang jika area demand di breakdown maka trend pada ESA ini akan menjadi downtrend, tetapi jika bisa bertahan di atas area ini maka trendnya masih uptrend sehingga pergerakan dari ESA masih akan cenderung untuk bergerak naik. Nah, maka dari itu yang masuk pada ESA pantau saja area demand dan juga support trendline yang ini ya. Selama bertahan di atas support trendline ini maka pergerakan ESA akan cenderung bergerak naik. Dan juga perhatikan area stop loss kita, jika sudah hit maka sebaiknya cut loss saja pada ESA. Tapi untuk sekarang masih bagus, jadi masih boleh di hold untuk saham ESA ini. Lanjut untuk BBYB. Untuk BBYB ini tidak usah kita update ya, karena memang BBYB masih saya rekomendasikan untuk minggu depan sehingga masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Oke, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 9 sampai 13 Desember 2024. Untuk saham yang pertama yang saya pilih ada MTEL. Oke, untuk MTEL di sini kita lihat ya, saya menggambarkan sebuah resistance trendline yang dari sini, dari atas sini ke sini, yang dimana resistance trendline ini sudah berhasil di breakout oleh MTEL ya. Ini menjadi konfirmasi secara teknikal kalau MTEL ini sudah keluar dari zona downtrend dan berpotensi lanjut bergerak naik karena secara harga sudah break di sini maka seharusnya dia lanjut bergerak naik. Oke, itu menjadi konfirmasi secara teknikal dan juga di sini area supply sebelumnya sudah mampu di breakout dan untuk sekarang menjadi area demand-nya. Ini demand di angka 625 sampai 645. Sekarang kita cek apakah secara broker summary ada akumulasi. Jadi pergerakan naiknya apakah diikuti dengan akumulasi yang bagus dari market maker-nya. Jika kita cek di hari Jumat mulai ada buangan yang cukup besar dari ZP, jadi di hari Jumat mulai ada buangan sehingga dia mulai terkoreksi ya, sempat naik lalu turun lagi. Lalu kita cek dulu 1 minggu terakhir. Nah, terlihat 1 minggu terakhir memang yang jual konsisten dari ZP ya, yang akum YUODCC, jadi secara broker summary mingguan masih bagus ya. Dan juga jika kita lihat indikatornya sebenarnya rata-rata hijau ya di sini. Kita cek 2 minggu terakhir. Nah, di sini masih sama 2 mingguannya YUODBK masih akum, sedangkan ZP, AK dan yang lainnya masih jualan. Jadi secara broker summary pada MTEL sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi dengan ini MTEL sangat potensi lanjut bergerak naik di minggu depan. Tapi karena di hari Jumat lebih dominan distribusi, tapi bandarnya belum distribusi ya. Jadi ada potensi dia koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Oke. Nah, di sini saya buatkan average-nya di 645, average pembelian. Lalu target 1 di 695 dan stop loss di 595. Dengan ini kita akan mendapatkan residual ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 7,75%. Jika target kedua kita tercapai di 715, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,85%. Jadi sangat menarik, atau residual ratio-nya sangat masuk ya, masih seimbang, dan juga secara teknikal sudah ada konfirmasi sehingga tidak ada alasan ya sebenarnya pada MTEL ini tidak untuk membeli. Jadi seharusnya
Dengan ini saya sangat pede beli pada saham MTEL ini. Di sini kan saya buatkan trading plan pada MTEL ya. Area buy-nya saya buatkan sedikit di area demand sini ya. Saya buatkan saja 625 sampai ke 655 ya. TP1 695, TP2 715, stop loss-nya di 595. Oke. Jadi view saya pada MTEL masih akan berpotensi koreksi dulu, turun ke area demand lalu mulai bergerak naik kembali nantinya. Oke. Jadi boleh pantau pergerakan MTEL di area demand. Jika nanti di area demand ada rejection, maka teman-teman boleh nanti entry di area tersebut. Oke, jadi view saya masih akan turun dulu sehingga nantinya ada dorongan dari bandar akum atau beli lagi di area bawah sehingga bisa di markup lagi harganya ke atas. Oke, jadi boleh pantau pergerakannya nanti di area demand untuk saham MTEL. Lanjut ke saham yang kedua ada TCPI. Oke, untuk TCPI boleh kita lihat ya di sini pergerakannya cukup bagus ya. Dia konsisten konsolidasi dan akhirnya kita lihat di sini dia break ya. Break di sini. Break resistennya dan boleh kita lihat sudah membuat higher high ya di sini. Secara teknikal di sini dia break dan membuat higher high, lalu turun membuat higher low dan berpotensi membuat higher high lagi dan sehingga nanti dia mencapai target kita. Jadi dengan ini TCPI menjadi menarik untuk minggu depan karena dia sudah membuat pola uptrend yaitu higher high, higher low dan untuk sekarang dia sedang berada di area bawah ya sehingga nanti trading plan ini menjadi low risk karena kita beli di area bawahnya. Jika kita cek secara broker summary-nya, oke, secara broker summary-nya memang cukup bagus ya di sini, lebih dominan hijau. Tapi kita cek lagi volumenya. Volumenya akum dari EL ya, kemudian ZPAK dan CC secara 2 minggu terakhir sebenarnya masih akum ya di broker yang lainnya, tapi di top satunya YU-nya jualan cukup banyak nih. Kita cek lagi 1 bulan terakhir di tanggal 6, oke. Nah di sini terlihat ya kalau memang akum dari EL ini cukup banyak dan memang dia yang akum selama pergerakan sideways dari TCPI di bawah ya. Jadi dengan ini sebenarnya masih bagus karena dia yang akum tunggal pada saham TCPI ini. Jadi boleh dipastikan nantinya apakah EL masih akum pada saham ini atau enggak lagi. Nah kita lihat di hari tanggal 6 ya. Tanggal 6 di hari Jumat EL-nya tidak masuk kembali ya. Kita cek lagi di 1 minggu terakhir dulu. Nah bahkan di sini 1 minggu terakhir EL-nya nggak masuk ya. Jadi dia mulai masuk pada saat memang di sini. Pada saat dia sideways, EL-nya masuk, tetapi pada saat mulai bergerak naik di sini dia nggak ikut masuk. Jadi kemungkinan dia akan siap-siap cari harga yang terendah lagi ya supaya dia bisa akum lebih banyak untuk mendapatkan average yang lebih baik nantinya. Jadi untuk TCPI masih berpotensi untuk sideways lebih lama sebenarnya ya secara broker summary yang ini. Jadi dengan ini TCPI boleh dicicil secara perlahan karena secara broker summary-nya memang masih bagus tapi ada akumulasi yang secara perlahan masuk pada TCPI ini. Oke. Jadi TCPI masih sangat potensi bergerak naik tapi pergerakannya memang cukup lamban ya, bisa naik turun, bisa dia naik turunkan seperti ini ya, naik turun dulu seperti ini. Jadi untuk TCPI harus lebih bersabar, tidak bisa langsung satu hari hit target ya. Jadi kemungkinan bisa saja di hari Senin di bawah turun dulu, turun lalu naik, lalu akhirnya hit target. Jadi harus sabar jika ingin masuk pada saham ini. Jadi saya buatkan trading plan-nya average di 7225 ya. Lalu target 1 di 7775 dan stop loss di 6675. Jika kita lihat risk reward ratio-nya kita akan mendapatkan 1:1, potensi profit dan loss 7,61%. Jika target kedua tercapai kita akan mendapatkan profit sampai 10,73%. Jadi sangat bagus ya risk reward ratio pada TCPI ini. Di sini kan saya buatkan trading plan pada TCPI.
Area buy-nya saya buatkan dari sini ya, dari support yang di bawah 7125 sampai closing kemarin 7425, lalu TP1 7775, TP2 8000, stop lossnya di 6675. Oke, jadi teman-teman boleh nanti cicil di area pembeliannya jika ingin entry pada TCPI. Jadi view saya pada TCPI masih ada potensi turun ke area support ya, atau ke area demand, lalu lanjut bergerak naik. Dari sini ini menjadi area demand ya. Jika kita tarik dari sini ke sini, ini menjadi area demand untuk TCPI. Jadi dengan ini TCPI masih boleh dipantau untuk minggu depan sampai 2 minggu ke depan. Oke, lanjut ke saham yang ketiga seperti yang tadi ada BBYB. Dari sini BBYB masih di area pembelian kita ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik juga karena secara trading plan-nya masih sangat bagus dan juga secara teknikalnya juga masih sangat bagus. Dia masih bertahan di atas area demand dan di sini belum menandakan rejection ya sebenarnya. Jadi masih ada potensi dia akan sideways dulu lalu nanti bergerak naik. Dari sini kenapa saya memilih BBYB lagi? Karena secara teknikal seperti yang tadi dia bertahan di atas area demand dan pergerakan turun di sini secara perlahan ya. Ini biasanya jika turun secara perlahan nantinya saham tersebut akan bergerak naik karena tidak ada buangan yang terlalu besar sehingga pergerakannya hanya turun sedikit-sedikit. Jadi dengan ini nantinya besar kemungkinan akan mengangkat saham ini kembali. Jika kita cek secara broker summary-nya, dari sini terlihat ya kalau volume transaksinya tidak terlalu besar di hari Jumat, walaupun memang ada distribusi ya, tapi volumenya tidak terlalu besar. Kita cek 1 minggu terakhir. Nah, boleh dibandingkan dengan volume 1 minggu terakhir ini, kalau LG-nya akumulasi, CC dan KK akum, dan PD-nya buangan. Dan juga memang volumenya tidak terlalu besar ya, tapi diikuti dengan akumulasi. Nah, dengan ini memang BBYB masih sangat berpotensi untuk bergerak naik di minggu depan. Jadi, yang punya barang pada BBYB boleh di hold, yang belum punya boleh di entry menggunakan trading plan kita di sini, di 248 sampai 262 yang menjadi area pembelian, lalu taking profit pertama di 274, TP2 di 282 dan stop loss-nya di 234. Oke. Dan untuk video ini memang pemilihan sahamnya tidak terlalu yang volatil ya saya pilih karena memang takutnya seperti yang tadi. Jadi di sini saya pilih memang saham yang cenderung bergerak naik tapi secara perlahan. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.